teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian ngerasain momen dimana niatnya mau romantis-romantisan? Malah jadi komedi putar. Nah, hari ini kita mau cerita tentang pasangan yang kayak gitu. Sebut saja mereka Bima dan Rara. Dua sejoli yang percaya kalau jalan menuju hati itu lewat perut. Ide bagus, kan? Tunggu dulu sampai kalian dengar kelanjutannya. Jadi, semuanya dimulai dengan rencana mulia. Sayang, akhir pekan ini kita masak bareng. Yuk, bikin pasta carbonara ala restoran bintang 5. Rara menyambut ide Bima dengan antusias. Mereka belanja bahan-bahan terbaik, lengkap dengan apron pasangan yang lucu. Suasananya udah kayak di film-film romantis. Sampai mereka mulai masak. Bima, dengan penuh percaya diri, bertugas merebus pasta. Katanya, gampang ini, tinggal cemplungin aja. Tapi, dia lupa satu hal penting, ukuran panci. Alhasil, air mendidih tumpah kemana-mana, menciptakan danau kecil di lantai dapur. Sementara itu, Rara yang bertugas membuat saus carbonara malah lebih seru lagi. Dia membaca resep sambil nonton tutorial di YouTube. Entah gimana ceritanya, pas mau mencampur telur dan keju, wajahnya terlalu panas. Hasilnya, bukan saus creamy yang lembut, tapi telur orak-arik rasa keju yang super asin. Bima, bukannya panik, malah ketawa ngakak lihat ekspresi Rara yang bengong di depan wajan. Sayang, ini kita mau bikin carbonara atau sarapan pagi? Ledeknya, Rara yang tadinya cemberut, akhirnya gak tahan juga buat ketawa. Mereka akhirnya makan malam dengan pasta rebus seadanya dan telur orak-arik aneh itu, sambil tertawa sampai sakit perut. Malam romantis pertama mereka di dapur resmi jadi malam komedi. Kalian pikir mereka kapok? Oh, tentu tidak. Seminggu kemudian, misi kedua dimulai, membuat kue red velvet untuk ulang tahun Rara. Kali ini, mereka lebih siap. Resep sudah di-print besar-besar, bahan sudah ditakar dengan presisi, dan mereka berjanji akan mengikuti instruksi sampai titik koma. Bima kebagian tugas mengocok adonan dengan mixer baru mereka. Dengan semangat 45, dia menyetel mixer ke kecepatan paling tinggi. Apa yang terjadi? Tepung terigu, bubuk kakao, dan pewarna merah berterbangan ke seluruh penjuru dapur. Dalam sekejap, dapur mereka berubah jadi lokasi syuting film horor dengan darah merah di mana-mana. Wajah Bima dan Rara penuh dengan bercak merah dan putih, kayak badut yang gagal audisi. Rara, sambil menahan tawa, menunjuk ke wajah Bima. Kamu lebih mirip kue gagalnya daripada kuenya sendiri, katanya. Bima membalas dengan mengusapkan sisa adonan di tangannya ke hidung Rara. Perang tepung pun tak terhindarkan. Dapur yang tadinya berantakan karena adonan, jadi makin kacau karena tawa dan kejahilan mereka. Kue red velvet jelas gagal total. Tapi, mereka justru mendapatkan kenangan ulang tahun yang jauh lebih manis dan lucu dari kue manapun. Mereka membersihkan dapur bersama-sama sambil terus tertawa, dan malam itu ditutup dengan memesan pizza. Kegagalan demi kegagalan ini bukannya bikin mereka jauh, malah sebaliknya. Ada satu momen saat mereka mencoba membuat sushi. Bima, dengan sok tahu, bilang, menggulung sushi itu seni, sayang. Lihat nih, dia meletakkan nasi dan isian di atas nori, lalu mencoba menggulungnya dengan sekuat tenaga. Hasilnya, bukan gulungan sushi yang cantik, tapi gumpalan nasi ambyar yang bentuknya abstrak. Isiannya keluar dari segala arah. Rara, alih-alih mengkritik, justru mengambil gumpalan nasi gagal itu dan menyuapkannya ke mulut Bima. Enak kok, katanya sambil tersenyum tulus. Yang penting kan kita bikinnya bareng-bareng. Di momen itulah Bima sadar, romantisme itu bukan tentang hasil yang sempurna. Bukan tentang carbonara yang creamy atau kue yang mengembang indah. Romantisme yang sesungguhnya adalah saat mereka bisa menertawakan kekacauan mereka sendiri. Saat mereka saling mendukung di tengah adonan yang meledak dan saus yang gosong. Cinta mereka itu seperti resep yang aneh. Bahannya adalah kekonyolan Bima, kesabaran Rara, sejumput rencana yang selalu gagal, dan satu galon penuh tawa. Setiap kali mereka masuk dapur, itu bukan lagi soal memasak, tapi soal menciptakan memori. Mereka sadar, kesempurnaan itu membosankan.
Justru di dalam ketidaksempurnaan itulah cinta mereka tumbuh subur. Pernah suatu hari mereka mencoba membuat donat. Segalanya tampak lancar sampai tahap pengembangan adonan. Menurut resep, adonan harus didiamkan di tempat hangat selama 1 jam. Bima punya ide cemerlang. Dia memasukkan mangkuk adonan ke dalam mobil yang terparkir di bawah terik matahari, biar cepat mengembang katanya. 1 jam kemudian, mereka kembali ke mobil dan menemukan monster adonan raksasa telah mengambil alih kursi penumpang. Adonannya mengembang 3 kali lipat, meluap dari mangkuk dan memenuhi sebagian besar interior mobil. Baunya campuran antara ragi dan pengharum mobil rasa vanila. Aneh banget, butuh waktu berjam-jam untuk membersihkan mobil itu. Tapi anehnya, mereka nggak marah sama sekali. Mereka malah selfie dengan monster adonan itu. Ini bakal jadi cerita legendaris buat anak cucu kita nanti, kata Rara sambil terkekeh. Dan memang benar, setiap kali ada teman yang bertanya soal masak-memasak, mereka selalu punya cerita bencana dapur yang siap dibagikan, lengkap dengan gelak tawa. Dari semua petualangan dapur mereka, pelajaran terbesarnya adalah cinta sejati itu tidak diukur dari seberapa sempurna hidupmu, tapi seberapa banyak tawa yang bisa kamu ciptakan dari ketidaksempurnaan itu. Hubungan mereka itu resep cinta yang diribut, sedikit manis dari momen-momen kecil yang tulus, dan banyak sekali konyolnya dari setiap bencana yang mereka ciptakan bersama. Cinta mereka adalah bukti bahwa kadang kekacauan yang paling berantakan sekalipun bisa menjadi fondasi paling kokoh untuk sebuah kebahagiaan. Karena pada akhirnya, yang akan kita kenang bukanlah makanan yang sempurna, tapi dengan siapa kita berbagi tawa saat semuanya berantakan. Jadi, buat kalian di luar sana yang mungkin merasa hubungan kalian gak se-perfect di film-film, jangan khawatir. Mungkin resep cinta kalian memang beda. Mungkin resep kalian butuh lebih banyak bumbu kekonyolan dan taburan tawa. Karena cinta yang paling lezat seringkali lahir dari dapur yang paling berantakan. Gimana menurut kalian? Apa kalian juga punya cerita bencana dapur yang romantis sekaligus lucu bareng pasangan? Coba deh share cerita kalian di kolom komentar di bawah. Aku pengen banget baca cerita-cerita kalian. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus berbagi cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.